Hai semuanya. Wah, seru banget nih. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang ditunggu-tunggu banget. Coba boleh dong kenalin diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amira Kalisa. Teman-teman bisa panggil aku Amira. Di sini aku sebagai seorang pelajar yang sedang menekuni di bidang informatika. Woi, keren banget. Sekarang giliran aku ya. Hai semua, kenalin nama aku Cahya Nayla. Di sini aku sebagai host di acara ini. Kamu gimana kabarnya, Mir? Sekarang kesibukannya apa aja? Alhamdulillah, kalau buat kabar sih baik, Nay. Sekarang aku tuh lagi fokus ya sama sekolah aja sih. Kalau kamu sendiri gimana? Baik juga, alhamdulillah. Semoga penonton di rumah baik-baik juga ya. Nah, karena kita udah kenalin diri, sekarang aku mau tanya, di video kali ini kira-kira kita mau bahas apa sih? Nah, karena kamu di sini kan ngundang aku sebagai yang tadi aku bilang menekuni di bidang informatika. Jadi di pembahasan kita kali ini bakal seru banget nih, karena kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dampak positif informatika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya, Nay, pembahasan topik kayak gini kan luas banget ya cakupannya. Kamu kira-kira ada ide nggak buat bahas materi ini di bidang apa? Gimana kalau kita bahas dampak positif informatika di bidang transportasi? Kan di era digital sekarang jadi mudah banget buat akses transportasi. Nah, kita bisa obrolin tuh seberapa besar impactnya ke kehidupan kita. Wah, menarik sih. Aku mau tanya sama kamu, Mir, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan informatika di bidang transportasi? Nah, singkatnya ya, Nay, informatika di bidang transportasi itu kayak pengguna teknologi informasi, misalnya perangkat lunak, sensor, kemudian membuat sistem transportasi itu jadi lebih efisien, aman, dan nyaman. Kira-kira contohnya tuh ada apa aja, Mir? Contoh nyatanya yang hal-hal kecil yang sering kita lakukan adalah aplikasi GPS, misal sistem tiket online, ada juga pengaturan lalu lintas otomatis. Berarti hal-hal yang sekarang kita anggap biasa, kayak ngelacak posisi driver ojol itu hasil dari informatika ya? Bener banget, Nay. Jadi yang mungkin kita anggap sepele tuh sebenarnya dibaliknya ada teknologi yang kompleks buat pengolahan data real time, server yang bekerja terus-menerus, bahkan sampai penggunaan algoritma AI. Kalau contoh buat hal yang lebih besar, misalnya apa, Mir? Nah, kalau itu yang aku tahu misalnya ada mobil otonom. Kamu tahu nggak nih? Ada namanya mobil Tesla. Oh iya, pernah. Pernah dengar kan? Nah, itu tuh mobil otonom yang berbasis IoT. Nah, jadi mobil itu bisa digunakan tanpa adanya pengemudi. Keren banget ya. Ada juga mobil yang bisa parkir sendiri. Jadi cocok banget buat para pengemudi yang bisa mengendarai mobil tapi nggak bisa buat parkirnya. Wih, keren banget ya. Dulu kita cuma lihat itu ada di film fiksi aja, sekarang malah jadi kenyataan. Iya, bener banget. Kalau dari kamu sendiri, Nay, aku balik tanya, ada nggak sih yang kamu tahu tentang contoh nyata kontribusi informatika di bidang transportasi? Kalau yang aku tahu, misal kita lagi pesan tiket pesawat atau kendaraan umum yang menggunakan aplikasi. Itu kan melibatkan sistem informasi dan teknologi digital juga ya, untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan data pesanan kita. Nah, di balik aplikasi itu pasti harus ada sistem teknologi informasi yang kuat untuk menyimpan informasi penumpang dan keamanan data pengguna. Iya ya, tanpa kita sadari ternyata banyak banget contoh nyata yang udah kita sendiri tuh rasain dan lakuin di kehidupan sehari-hari gitu. Iya, terus ada juga nih tambahan buat kita yang suka kirim barang antar kota ke kerabat atau teman kita. Kan kita bisa melacak status pengiriman kita lewat dari HP kita sendiri nih. Terus proses itu juga melibatkan teknologi informatika, Mir. Iya, bener banget. Bahkan ya, Nay, di level pemerintahan aja sekarang banyak banget kota yang udah maju dan gunain sistem smart traffic light yang bisa nyesuaiin durasi lampu merah sesuai kepadatan lalu lintas. Dan itu tuh basicnya pakai data real time dari sensor dan kamera CCTV, Nay. Oh iya, bener juga ya, Mir. Nah, sekarang kita ke poin pentingnya aja. Apa sih dampak positif yang langsung kita rasain? Nah, sebenarnya itu ada banyak banget, Nay. Tapi aku akan sebut beberapa poin utama. Pertama, yang pasti itu kemudahan akses, teman-teman. Sekarang kita tuh kan bisa pesen kendaraan umum dengan mudah. Terus selanjutnya kedua, ada efisiensi waktu nih. Dengan adanya GPS dan informasi lalu lintas secara real time, kita bisa pilih rute tercepat buat menghindarin macet. Kan itu jadi ngehemat waktu banget kan, mangkas waktu. Terus yang terakhir tuh keamanan. Banyak banget sekarang kendaraan umum yang udah dilengkapi pelacakan GPS dan kamera. Jadi penggunanya bakal ngerasa lebih aman.
Betul banget, aku sendiri sekarang jadi lebih nyaman naik transportasi umum karena ada info real time dan rute yang jelas. Kalau dulu kan kita harus nebak-nebak dan kapan kendaraannya tuh akan datang. Dan beberapa tahun lalu kalau mau naik ojek atau taksi kita harus jalan dulu ke pangkalan. Kadang nunggu lama, belum lagi kalau hujan, aduh repot banget. Nah, sekarang lihat deh, cukup buka aplikasi di smartphone aja, klik satu tombol, tinggal tunggu deh pengemudinya datang ke lokasi kita. Semua sekarang tuh jadi serba cepet banget ya, Nay. Serba efektif, praktis, dan efisien. Itu semua karena kemajuan informatika, alias teknologi pengolahan informasi berbasis komputer dan internet. Terus nih ya, dampak positif yang paling terasa banget tuh ya di kemudahan akses transportasi, Nay. Sekarang ada aplikasi kayak Gojek, Grab, Traveloka, KAI Access, dan lainnya yang bisa bikin kita pesan tiket tuh jadi gampang banget tanpa ribet gitu. Iya, dulu orang harus antri di loket buat beli tiket kereta. Sekarang tinggal buka aplikasi, pilih jadwal, bayar pakai e-wallet, dan tiketnya langsung dikirim ke email. Hemat waktu, hemat tenaga, dan gak bikin stres juga sih pastinya. Nah, selain itu ya, Nay, berkat GPS juga, misalnya nih, contoh aplikasinya kayak Google Maps dan Waze, pengemudi bisa dapat rute tercepat dan menghindari kemacetan. Hasilnya, perjalanan tuh jadi lebih cepat, tentunya lebih efisien, jadi cepat sampai tempat tujuan. Wah iya, bener juga sih ya. Nah, ada juga nih yang kamu banyak orang lupa. Ada dampak yang sering kita lupain adalah dengan GPS tadi bisa mengefisiensi bahan bakar, Nay. Karena sistem GPS yang pintar ngebantu pengemudi buat menghindari kemacetan, jadi konsumsi BBM-nya jadi lebih hemat. Oh ya, Nay, tadi kan kamu juga sempat bilang nih, kalau sekarang lebih sering dan lebih nyaman pakai transportasi umum, misalnya kayak Transjakarta, Jaklingko, Jakarta Keliling Kota, KRL, MRT, LRT, atau Transjateng nih. Nah, kalau buat sistem pembayarannya gimana tuh, Nay? Itu kan unik juga tuh sekarang. Nah, di kota-kota besar itu udah banyak banget nih diterapin pembayaran digital buat naik transportasi umum. Misalnya pakai kartu elektronik atau aplikasi di ponsel. Praktis banget kan? Nggak perlu uang tunai, cukup tap dan langsung jalan. Kamu tahu nggak, Mir, contohnya apa? Yang aku tahu nih, buat pembayaran yang tap-tap gitu, ada Flash BCA, terus ada Mandiri e-money, ada Brizi BRI, ada Tap Cash BNI, dan Jakarta Bank DKI, itu punya Bank DKI. Nah, itu kan kalau berbasis kartu nih. Ada juga yang berbasis server yang bisa kita pakai tuh langsung dari smartphone kita, misalnya GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link aja, Nay. Tapi pasti nggak semua hal bisa berjalan mulus kan? Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi saat informatika diterapkan di transportasi itu? Iya, Nay. Jadi memang dibalik positif-positifnya, manfaat-manfaatnya, pasti akan ada tantangan yang terjadi. Misalnya keamanan data pribadi. Karena kan semuanya nih berbasis digital ya, semua aktivitas terekam secara digital. Jadi penting banget buat pengelola menjaga privasi penggunanya. Kemudian selanjutnya ada kesenjangan akses teknologi yang belum merata, karena pasti ada daerah-daerah yang memang belum memadai buat teknologi yang secanggih itu gitu. Ada daerah yang belum punya infrastruktur IT yang baik, Nay. Kemudian yang terakhir ada kesiapan sumber daya manusia baik dari sisi pengguna maupun pengelola. Karena kan tadi aku bilang banyak yang belum terbiasa dengan sistem digital. Tapi ya, transportasi kan merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari nih. Jadi, dengan informatika, kita bisa punya sistem yang lebih cepat, lebih aman, lebih ramah lingkungan. Dan semakin kita paham, kita makin bisa berkontribusi baik sebagai pengguna, pengembang, atau pembuat kebijakan. Oh, bisa jadi ramah lingkungan, Mir? Itu gimana ceritanya? Iya dong, karena sistem analisis data lalu lintas bisa ngatur lampu merah secara otomatis sesuai tingkat kepadatan jalan, jadi kemacetan bisa berkurang. Jadi, kayaknya tuh tadi. Iya benar juga sih. Nah, jadi kesimpulannya, informatika benar-benar membawa perubahan besar di bidang transportasi ya, melalui dari kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, sampai ke aspek keamanan dan pengelolaan transportasi juga lebih cerdas. Nah iya, dan dampaknya itu bukan cuma buat individu aja, Nay, tapi juga skala kota, bahkan negara. Transportasi itu jadi lebih terintegrasi, lebih ramah lingkungan, dan tentunya lebih nyaman. Wah, keren banget. Terima kasih banyak ya, Mir, udah berbagi ilmunya hari ini. Obrolannya padat tapi asik.
Sama-sama, seneng banget nih bisa sharing ilmu kayak gini. Semoga kita bisa lakuin lagi di lain kesempatan, ngobrol-ngobrol dampak positif informatika di bidang yang lain. Dan semoga makin banyak juga yang tertarik di bidang ini. Kamu sendiri sempat berkecimpung di dunia informatika belum? Sempat belajar-belajar? Kalau belajar-belajar sebenarnya udah pernah sih karena Oh iya, di sekolah ya? Iya. sebenarnya. Kayak gitu lah, semoga kita bisa semakin belajar lebih dalam lagi. ya lebih dalam nantinya. lagi mungkin ya nanti. Nah, karena kita udah ada di penghujung video, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri. Bye-bye!